keyakinan kita betapa Mekah Al-Mukarramah merupakan tempat yang amat sangat mustajabah untuk berdoa. Al-Kisah, seorang ulama pergi melaksanakan haji ke Mekah Al-Mukarramah di tahun 80-an. Sesampai di Mekah Al-Mukarramah, istri dari ulama ini berkata, "Abah, abdi kepingin rambutan. Saya mau minta rambutan, wahai suamiku." Suaminya ini bingung. Di Mekah Al-Mukarramah yang tandus, istrinya minta rambutan. Dan istrinya mengaku, "Ini bukan permintaan aku, wahai Abah. Ini adalah permintaan si cabang bayi yang sekarang ini aku sedang hamil 2 bulan." Si suami ini betul-betul hilang kesadaran. Waduh neng. Di dia tak aya rambutan nak. Di sini gak ada rambutan neng. Di dia tanahnya atos. Di sini tanahnya keras, pasir semua. Gimana mau tumbuh rambutan? Watai onta nak loba. Tapi kalau seandainya tai onta, kotoran onta banyak di sini. Tapi yang namanya istri lagi ngidam itu bukan permintaan si isi, tapi permintaan si cabang bayi. Malamnya suaminya ini mikir, bagaimana ya? Kalau seandainya tidak dituruti anaknya, nanti akan lahir dalam keadaan cacat. Akan selalu keluar dari mulutnya itu air liur yang tidak berhenti-henti, yang orang sebut sekarang ini dengan ngeces. Akhirnya Ustadz ini teringat dengan sabda Rasulullah, "Al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Wa in da'au ujib, wa in sa'alu u'tu, wa in adfa udfi alaihi." Wah, ini hadis betul-betul mantap. Segala doa pasti diijabah. Segala permintaan pasti direalisasikan. Lalu dia sholat tahajud malam hari, kemudian berdoa, "Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, istriku minta rambutan ya Allah. Tolong ya Allah, beri aku petunjuk bagaimana cara mendapatkan rambutan." Malam pertama belum ada reaksi. Malam kedua dicoba lagi. Malam ketiga, subhanallah. Pada malam yang ketiga itu, dia bermimpi, "Wahai fulan bin fulan, ambillah ember. Kemudian ikatkan ember itu dengan tali, masukkan ke dalam sumur Zam-Zam." Itu mimpinya. Lalu besoknya dia pergilah ke sumur Zam-Zam. Dia ambil ember, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Diangkat sedikit sampailah di atas. Betul-betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah, "Wa in da'au ujib, wa in sa'alu u'tu." Kalau kamu meminta pasti diwujudkan. Kalau kamu berdoa pasti dikabulkan. Doa yang masuk akal maupun permintaan yang di luar nalar pasti diijabah oleh Allah. Ember itu diangkat, keluarlah 3 macam rambutan. Rambutan Aceh, rambutan Bogor, rambutan Palembang. Subhanallah. Ini suatu pelajaran yang perlu kita jadikan sebagai motivasi untuk mau pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah air Zam-Zam itu asli. Tidak dicampur, tidak dioplos dengan air-air mineral yang lain, sehingga khasiatnya betul-betul mustajabah.
Maka dari itu Anda perlu melihat video kami bagaimana itu orang muntah darah sembuh di Mekah karena minum air Zam-Zam, bagaimana itu orang yang patah kaki sembuh di Mekah Al-Mukarramah karena mengusapkan air Zam-Zam di kakinya. Ini yang perlu kita jadikan pelajaran betapa Mekah Al-Mukarramah adalah tempat yang mulia, tempat yang suci. Untuk itu niatkan, rencanakan agar kita bisa pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Apalagi subhanallah, kalau seandainya kita sholat sekali saja di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan kita sholat sebanyak 100.000 kali di Indonesia. Kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1 juta kali kita sholat di Indonesia. Kita sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya sama seperti kita sholat 500 kali di Indonesia. Subhanallah, pahala merupakan modal untuk masuk ke dalam surga. Pahala merupakan rumus agar kita betul-betul berada di dalam surga. Pahala adalah mata uang saat nanti kita hidup di alam barzah. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita nanti merupakan mata uang saat kita hidup di alam barzah. Ketika kita hidup di alam barzah, la haula wala quwata illa billah, matahari tidak gratis, oksigen harus kita beli, makanan, minuman harus kita beli. Kalau seandainya kita hidup di alam dunia, baru saja kita akan lahir ke alam dunia, Allah sudah perintahkan, hai Mikail, datang kepada ibu-ibu itu yang sedang menjerit-jerit akan melahirkan. Ini rezekinya. Semenjak dia hidup sampai dia meninggal dunia, aku sudah sediakan rezekinya, bawa ke sana. Jadi di dunia ini kita sinar surya gratis, oksigen gratis, air gratis, tapi nanti di alam barzah, di alam kubur kita tetap hidup. Kita ini hanya meninggalkan dunia. Kita dengan jujur berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Atau suatu logika mungkin yang gampang kita mencerna, pesawat Garuda take off dari Bandara Minangkabau menuju Bandara Soekarno-Hatta dan akan landing jam 10. Nah, pertanyaan kita, apakah pesawat Garuda itu tidak beraktivitas di Bandara Soekarno-Hatta? Oh, jelas. Apapun yang dilakukan di Bandara Minangkabau itu juga yang dilaksanakan oleh pesawat Garuda di Bandara Soekarno-Hatta. Manusia ketika dia meninggal dunia itu meninggalkan alam dunia, dia akan pergi ke alam barzakh, ke alam kubur. Dan dia akan hidup. Dia akan hidup di alam barzakh. Kalau kita tidak membawa pahala, na'udzubillah summa na'udzubillah, bagaimana kita akan membeli oksigen, bagaimana kita akan membeli makanan, bagaimana kita akan membeli tikar, bagaimana kita akan membeli segala perlengkapan hidup di alam barzakh. Salat kita, puasa kita, haji kita nanti akan berubah menjadi mata uang. Kita membeli apa tergantung sekarang ini. Nanti ketika kita berbaris di alam padang mahsyar, matahari berada sejengkal di atas kepala kita. Kita perlu AC, kita perlu payung, kita perlu perlindungan. Saat itu kalau kita punya uang berupa pahala, maka kita bisa membeli payung, bisa membeli AC. Ketika kita nanti berada di atas Shiratal Mustaqim,
yang sangat tajam. Kita perlu alas kaki, kita perlu sepatu, kita perlu jalan yang diperlebar. Semua itu yang akan bisa memperlebar adalah pahala yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kisah nyata ini, orang yang berdoa di Mekah segala doanya pasti diijabah oleh Allah. Bisa membawa inspirasi kepada kita. Mungkin kita punya problem sakit, berdoalah di Mekah. Mungkin kita punya problem ingin membeli tokoh, berdoalah di Mekah. Mungkin kita punya problem ingin kaya raya, berdoalah di Mekah. Semua pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada cerita sedikit para pemirsa. Cerita yang nyeleneh. Permintaan yang nyeleneh. Seorang anak muda mempunyai uang 22 juta ingin membangun ruko. Ingin membangun rumah kontrakan dengan harga 2 miliar. Tapi ketika dia berdoa diijabah oleh Allah. Insya Allah kisah ini akan kita angkat ke channel YouTube Yatim kita. Mudah-mudahan channel YouTube Yatim TV ini mendapatkan pemirsa di hati masyarakat. Dan kami berharap tolong ditekan subscribe. Subscribe itu tidak mengurang koto, tapi itu hanya sekedar syarat di YouTube agar channel itu bisa selalu eksis, agar channel itu bisa selalu mendapatkan income. Demikian atas perhatiannya burung cendrawasih, burung irian, terima kasih atas segala perhatian.